Pak, mohon izin Pak, terkait untuk harapan untuk menjadi ketua umum PSI tanggapannya gimana? Apa? Ada yang mendoakan, ada ingin Bapak jadi ketua PSI. Ketua PSI. Ketua umum PSI Pak. Ya masih dalam kalkulasi. Berarti memungkinkan. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Kak, Mas Kaisang. Enggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Tapi melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana Pak? Ini bagus, saya kira ini kan era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai betul-betul di seluruh anggota, saya kira bagus. Dan kalau bisa, kalau pernah saya sampaikan, kalau perlu kantor DPD, kantor DPC, kantor di tingkat kecamatan, semuanya pakai virtual office, bagus banget. Tapi regulasinya perlu dirubah. Menurut saya partai ke depan akan seperti itu. Artinya itu sesuai ke harapan Pak Jokowi terkait partai perseorangan? Ya kurang lebih saya nggak tahu ya di PSI yang diadopsi yang mana, tapi yang saya sampaikan partai seperti PBK ya kurang lebih seperti itu. Ke depan. Ada rencana untuk ke partai baru ya Pak ya? Sudah memikirkan untuk ke partai baru? Ya masih dalam perhitungan, masih dalam hitung-hitungan. Kemarin dari Golkar sebenarnya juga terbuka Pak. Ya masih dalam hitungan. Pak, terkait rencana yang Pradi Bersatu yang menggugat Roy Suryo CS itu Pak, kan rencananya mau sowan ke Pak Jokowi. Belum ada komunikasi. Artinya Belum ada komunikasi. nanti kalau memang benar-benar datang seperti apa? Ya itu hak setiap ormas, setiap individu. Hak hukumnya memang ada. Artinya mereka kan menggugat Roy Suryo sama seperti Pak Jokowi, itu seperti apa Pak? Hak individu, hak organisasi, itu hak hukum yang dimiliki oleh mereka. Saya belum ada komunikasi. Pak, soal meme ITB Pak, yang maksudnya ITB membuat meme dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya itu berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasan. Kalau dari pihak istana kemarin menyatakan agar itu dibina saja, tapi Ya, jangan itu dipidana. baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Jadi lebih setuju dibina ya Pak? Iya. Artinya ini bukan yang pertama ya Tapi Pak? untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Ada kemungkinan bawa ke pidana nggak Pak kalau Bapak? Oh, enggak kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan Pak yang tindakan. Pak, yang kemarin ketemu dosen pembimbing gimana Pak? Perbincangan apa Pak yang disampaikan Pak? Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekran Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi
tim hukumnya. Nah, ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemarin ngobrol apa aja Pak? Nostalgia. Ya, bicara pelajaran anak beliau yang memegang di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Cek kayu satu persatu, ini kayu apa, oh merbau, ini kayu apa, kayu jati, oh ini kayu apa, kayu mauni, baunya seperti apa, dia Pak, jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin cepat cerita nggak? Tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya, beliau biasa saja. Pak, kalau polemik ini kan sudah mulai merembet ke Pak Kasmujo yang notabene nggak ada hubungannya. Tanggapannya seperti apa? Sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum, karena kalau enggak berkepanjangan terus. Kan di Baris Krim juga sudah present Pak. Ya supaya tahu ya, di Baris Krim itu ada aduan dari seseorang, sehingga kemarin kita juga diundang untuk menyerahkan bekas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu tidak lagi teknologi. Ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata, tidak lagi. Apakah kemarin waktu ke Baris Krim terakhir kenapa mengutus ADI Pak? Nggak datang langsung ke... Dia akan menyerahkan, kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal yang perlu diklarifikasi, ya saya datang. Ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting. Saya mengutusnya orang yang saya percaya. Ya, Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di Baris Krim. Nanti kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan dan kita. Seluruh ijazah Pak? Iya. Mulai dari SD sampai Yang masih di sana yang SMA sama yang kuliah.